bertema menuruti kehendak Allah dengan menjaga hati, mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Alkitab memberi panduan dengan sangat jelas tentang bagaimana kita bisa menjaga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, nggak bisa deh. Oh iya. Yang pertama, menjaga hati. Hati merupakan pusat dari kehidupan batiniah. Bagaimana caranya kita menjaga hati? Penuhi hati dengan firman Tuhan, hindari kepahitan, iri, dan dendam. Karena kepahitan, iri, dan dendam itu hanyalah sampah di hati kita yang menjadi penghalang bagi doa-doa kita. Kemudian serahkan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat pendukungnya di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kemudian Mazmur 51 ayat yang ke-10, ciptakanlah hati yang bersih dalam aku ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Ini doa Daud. Kemudian dari Yeremia 17 ayat yang ke-9 sampai 10, tapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Kemudian dari Matius 15 ayat yang ke-19, semua karena hati. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Di dalam Mazmur 36 ayat 1 sampai yang keempat, ini ayat-ayat ini menyatakan hubungan dari hati sampai kepada perbuatan. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Jadi dosa itu mulai dari hati. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya, ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Jadi orang ini kompromi dengan kejahatan. Semua dari hati, mengalir ke pikiran, lalu ke perkataan, kemudian ke perbuatan. Yang kedua, setelah hati, mengendalikan pikiran. Kunci dari tindakan dan keputusan, bagaimana caranya? Isi pikiran dengan hal yang benar, murni, dan baik. Serahkan pikiran kepada Kristus, tolak pikiran negatif, dan godaan dosa. Ayat pendukungnya ada di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 yang di awal tadi sudah kita baca. Kemudian dari 2 Korintus 10 ayat yang ke-5 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ada iklan.
dari Roma 12 ayat 2-3. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, ayat ini Rasul Paulus mengatakan bahwa kita janganlah berpikir yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Yang tidak terjangkau, yang aneh-aneh, jangan pikirkan, tetapi hanya yang sepatutnya kita pikirkan. Lanjut yang ketiga, menjaga perkataan. Perkataan adalah cermin dari hati dan iman. Bagaimana caranya menjaga perkataan? Berbicara dengan kasih dan kebaikan. Hindari kata-kata kotor, kasar, atau sia-sia. Bangun orang lain lewat perkataan. Jangan menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kita. Ayat pendukungnya ada di Efesus 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Dan di Yakobus 1 ayat 26. Jika seseorang tidak mengekang lidahnya, sia-sialah ibadahnya. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Dan di dalam Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kita bisa menilai seseorang juga dari perkataannya. Ketika dia berkata-kata itu menyakiti hati orang, ya seperti itulah hatinya. Selanjutnya, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ini ada gambar orang yang di tengah itu, ya yang di tengah itu dia berbincang-bincang biasa saja, saling membangun satu sama lain. Yang di sebelah kiri orang marah-marah. Marah-marah mungkin hanya memancing kemarahan orang lain. Tetapi yang paling kanan, dia marah-marah dan menyakiti hati orang lain. Kata-katanya itu seperti pisau yang sangat tajam yang menusuk hati orang lain. Ini ada sedikit video di mana kata-kata seorang anak menyakiti hati ibunya. Dan sebenarnya di sini bisa terjadi sebaliknya. Dan bukan hanya ibu, juga bapak menyakiti hati anak-anaknya. Ini yang harus kita kendalikan dan jangan sampai itu terjadi. Firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, ya kan? Jadi saya berharap di sini yang ada anak-anak, hormati, jangan menyakiti hati orang tuamu, termasuk anakku. Biasakan bersikap sopan santun kepada orang tua. Jangan manggil orang tua kamu-kamu, tetapi biasakan dengan kata-kata yang baik. Kalian anak-anak terang. Begitu juga dengan kita para orang tua. Jangan kalau istilah anak-anak sekarang itu ngegas gitu ya. Bahasanya harus lemah lembut. Kalau kita salah, jangan ragu-ragu untuk mau meminta maaf juga kepada anak kita atau cucu kita atau yang lebih muda dari kita. Yang selanjutnya,
menjaga perbuatan. Buah dari iman yang hidup, perbuatan. Bagaimana caranya? Lakukan yang baik dan benar di mata Tuhan. Tunjukkan kasih melalui tindakan. Hindari kebiasaan dosa. Berbuat baik dan tidak jahat. Dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7 dikatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa mengendalikan diri kita untuk tidak terjerumus dalam perbuatan yang jahat. Selanjutnya, 1 Samuel 12 ayat 25. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan. Ini kata firman, bukan kata saya. Baik kamu maupun rajamu itu. Maksudnya, yang menjadi membawa pengaruh di dalam kehidupan kita untuk berbuat jahat itu akan juga dilenyapkan. Siapa yang mempengaruhi kita untuk berbuat jahat? Nah, itulah raja kita kalau kita berbuat jahat. Di dalam Mazmur 14 ayat yang ketiga, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini kondisi manusia ketika jatuh di dalam dosa. Selanjutnya, masih di Mazmur 53, mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Di dalam Roma juga dikatakan, Roma 3 ayat 12, semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Termasuk saya. Tidak ada orang baik. Tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa pengampunan dari Yesus Kristus, kondisi semua orang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, berada di dalam dosa. Nah, ini orang yang sudah bertobat. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi sebelum kita berbuat baik kepada orang lain di luar sana, sebaiknya kita berbuat baik kepada orang-orang seiman, saudara kita seiman. Kita lanjutkan. Ini ada salah satu contoh perbuatan tidak baik. Basria, seorang ibu di Sidoarjo yang sempat viral setelah bertahun membuang kotoran manusia ke rumah tetangganya Wiwi lagi-lagi berulah. Kali ini, Basria kedapatan membuang sampah, makanan basi, hingga membakar sampah di jalan depan rumah Wiwi. Aksi tak terpujinya itu dilakukan Basria pada subuh atau malam hari. Ironisnya, usai melakukan aksinya, Basria berjoget layaknya orang bahagia saat tak jelas dirinya pernah menjalani hukuman penjara selama 1 bulan di lapas kelas 2A Sidoarjo. Keluarga Wiwi tak menyangka Basria kembali mengulangi perbuatannya selepas bebas dari polisi. Ya, ini apa ya? Salah satu contoh. Ini orang yang tidak mengenal Tuhan ya, dari namanya Basria ya. Dia juga orang di luar sana ya, tidak ada di kita kan yang seperti itu, buang sampah di rumah tetangga, buang kotoran di rumah tetangga itu, tapi ada di luar sana ada seperti itu. Itu salah satu contoh perbuatan yang tidak baik dan melanggar hukum bahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan sangat gamblang memberikan kita tuntunan hidup agar kita meneladani Kristus Yesus. Sebagai pengikutnya, tentu kita harus meneladani sepenuhnya.
bukan hanya sepotong-sepotong. Misalnya sabarnya saja, nggak bisa seperti itu. Kita harus totalitas kita dituntut untuk benar-benar mengikuti Tuhan Yesus. Jika kita mengaku anak-anak terang, maka apa yang ada di hati, di pikiran, dan meluap menjadi perkataan dan perilaku kita adalah gambarannya. Bukan lagi ego kita, apalagi meniru perbuatan iblis yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengan memohon pertolongan Roh Kudus, mari kita buka hati kita supaya firman-Nya dimeteraikan di dalam hati kita sehingga kita mampu melakukannya. Semakin hari semakin disempurnakan, menjaga hati, mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan adalah satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Misalnya, aku jaga hatiku aja, wis jaga hati, tapi omongannya ini masih kotor, masih misuh-misuh, masih nyakitin orang. Nah, itu enggak bisa seperti itu. Karena apa yang dari hati mengalir ke dalam pikiran, meluap melalui perkataan, lalu menjadi perbuatan. Kita tidak bisa bilang, hatiku senang, tapi dengan marah-marah. Jadi untuk malam hari ini, lembutkan hati Bapak, Ibu, Saudara, izinkan saat ini Roh Kudus bekerja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan tutup dengan lagu Kuasa Kasih-Mu.